anak-anak Miss kelas 5, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini ketemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi iklan ya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu iklan. Jadi, sebelum Miss mulai penjelasan Miss pada hari ini, semuanya persiapkan buku bupingnya dan buku ESPS. Buka buku bupingnya halaman 49 dan buku ESPS-nya halaman 45. Lalu siapkan juga buku notebooknya, penanya atau pensilnya. Sudah? Kalau sudah disiapkan, baiklah, Miss akan mulai penjelasan Miss untuk hari ini. Semua tolong didengar, disimak, dan diperhatikan materi yang Miss sampaikan pada hari ini melalui GC kamu masing-masing. Sudah? Miss akan mulai ya. Bahasa Indonesia. Dengan materinya iklan. Baiklah, di sini kita akan mempelajari pengertian iklan. Selanjutnya, ciri-ciri iklan. Selanjutnya, unsur-unsur iklan. Dan yang terakhir, jenis iklan. Jadi untuk hari ini kamu akan belajar yang pertama, pengertian iklan, 2, ciri-ciri iklan, 3, unsur-unsur iklan, dan yang terakhir, jenis iklan. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari keempat poin ini. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari iklan. Ya, iklan adalah pesan yang berisi informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi iklan itu merupakan pesan atau informasi ya tentang suatu barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi itu pengertian dari iklan. Selanjutnya, ciri-ciri iklan. Oke, ciri-ciri iklan yang pertama, menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Jadi dalam membuat iklan ini kalimatnya itu harus singkat dan jelas, tidak boleh panjang-panjang ya. Dia harus singkat dan jelas supaya masyarakat itu dapat paham atau mengerti tujuan dari iklan tersebut. Yang kedua, bahasa yang digunakan menarik dan mudah dipahami. Maksudnya di sini bahasanya itu yang menarik supaya orang tertarik dengan iklan tersebut. Selanjutnya, menggunakan jenis huruf atau gambar yang menarik perhatian. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif, yang artinya kalimat yang digunakan dapat mempengaruhi serta mengajak masyarakat untuk membeli produk, menggunakan jasa, atau mengikuti kegiatan. Selanjutnya, unsur-unsur suatu iklan. Ya, iklan itu mempunyai unsur-unsurnya. Yang pertama, nama produk, jasa atau kegiatan yang ditawarkan ya. Unsur yang pertama
nama produk, jasa, atau kegiatan yang ditawarkan. Unsur yang kedua, gambar yang menarik dan mendukung hal yang ditawarkan dalam iklan. Unsur yang ketiga, kalimat atau slogan iklan. Selanjutnya, unsur yang keempat, ya. Keunggulan produk atau jasa atau kegiatan yang ditawarkan dalam iklan. Selanjutnya unsur yang terakhir, ya. Kontak yang dapat dihubungi jika tertarik pada hal yang ditawarkan dalam iklan. Maksud kontak ini nomor HP-nya yang bisa dihubungi oleh seseorang apabila dia tertarik. Selanjutnya lagi, ya, yaitu iklan disajikan secara menarik dengan menggunakan kata kunci sesuai tujuan iklan. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dalam iklan. Pemilihan kata kunci dalam iklan sangat penting agar pembaca atau pendengar dapat memahami iklan yang dimaksud. Selanjutnya, dilihat dari medianya. Iklan dibagi menjadi 2 bagian. 1. Iklan media cetak. Yang kedua, iklan media elektronik. Iklan media cetak dijumpai pada surat kabar dan majalah. Sedangkan iklan media elektronik dijumpai pada televisi, radio, dan situs-situs internet. Oke, selanjutnya iklan media elektronik. Oke, di sini penjelasannya. Unsur-unsur iklan media elektronik, ya, menarik perhatian, mengambil minat dan menanamkan kepercayaan. Selanjutnya, ciri bahasa iklan yang dapat menarik perhatian seperti mengandung kata yang menarik, logis, dan spontan, mengandung sugesti bagi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, dapat menonjolkan informasi yang dipentingkan dalam iklan serta dapat menunjukkan sasaran iklan. Jadi itu merupakan ciri bahasa iklan yang dapat menarik perhatian. Selanjutnya, isi iklan dapat disimpulkan dengan cara memperhatikan inti atau kata kunci pada kalimat iklan. Jadi dalam iklan ini ada kata kuncinya yang harus diperhatikan dalam membuat suatu simpulan dalam iklan, ya. Jadi isi iklan dapat disimpulkan dengan cara memerhatikan inti atau kata kunci pada kalimat iklan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan iklan. Hal-halnya ada 3. Yang pertama, simaklah isi iklan dengan saksama. Yang kedua, perhatikan setiap unsur iklan serta bahasa iklan. Yang ketiga, catatlah inti dari setiap unsur iklan yang disampaikan. Selanjutnya, iklan media cetak. Ya, di sini ada penjelasannya. Iklan media cetak terdiri atas beberapa baris, biasanya terdapat di surat kabar. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa bagian kolom dari
halaman surat kabar. Dalam iklan televisi dan iklan internet, unsur-unsur yang perlu diperhatikan suara, gambar, gerak, dan tulisan. Jadi dalam iklan televisi ini dan iklan internet ini ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu suara, kedua gambar, dan yang ketiga gerak dan tulisan ya. Sementara unsur dalam media elektronik hanya terdiri atas unsur suara. Ya, suara dapat berupa suara atau kata-kata dari manusia, musik atau efek suara alam. Selanjutnya, berikut unsur bahasa yang digunakan dalam sebuah iklan ya. Yang pertama, kalimat singkat, padat dan jelas. Yang kedua, bahasa yang dapat menarik perhatian. Yang ketiga, kata-kata yang bermakna positif. Yang keempat, bahasa yang bersifat objektif, jujur dan menarik. Selanjutnya lagi, berikut jenis iklan berdasarkan isinya ya. Di sini berikut jenis iklan yang berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas mengenai satu hal. Yang kedua, iklan penawaran. Dibuat dengan tujuan untuk menawarkan suatu produk, jasa, atau kegiatan kepada masyarakat luas agar mau menggunakan atau membelinya. Yang ketiga, iklan permintaan. Biasanya dibuat oleh perusahaan atau perseorangan dengan tujuan untuk mencari tenaga kerja yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, iklan layanan masyarakat. Dibuat oleh pemerintah ataupun organisasi pemerintah ataupun organisasi yang lainnya. Selanjutnya, iklan bertujuan untuk memberikan informasi apapun, mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan atau program pemerintah bersama-sama. Jadi, iklan ini bertujuan untuk memberikan informasi ataupun mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan atau program pemerintah bersama-sama. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai iklan. Jadi anak-anak sudah mengerti apa itu iklan. Jadi iklan itu sudah anak-anak pahami tadi ya, dari pengertiannya, pengertian iklan, jenis-jenis iklan, unsur-unsurnya. Sudah? Demikian penjelasan Miss untuk hari ini. Semoga anak-anak paham atas penjelasan materi kita hari ini mengenai iklan. Dan semoga anak-anak tetap semangat belajarnya dan jaga dirinya, sayangi orang tuanya, sayangin adik-adiknya, sayangi kakaknya, abangnya, dan banyak mengkonsumsi buah-buahan, makanan yang sehat, rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Sudah, demikian penjelasan Miss dan terima kasih.